Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi kuliah kita. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membicarakan soal asas-asas di dalam hukum administrasi negara, bahwa selain sumber-sumber hukum yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu, pada pekan lalu, pekan ini kita fokus lagi pada asas-asas hukum administrasi negara yang menjadi pijakan, menjadi prinsip dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan asas? Asas biasa disebut prinsipal atau prinsip-prinsip. Apa itu? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, asas itu artinya dasar, alas, pedoman. Atau misalnya kalau batu yang baik itu dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa menjadi alas rumah, itu alas rumah yang baik, yang kuat, yang kokoh. Nah, atau bisa juga dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa asas itu bermakna suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir, atau jadi satu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Itu artinya mendasar sekali. Dan di setiap ilmu hukum itu ada asas-asas yang dipakai secara berbeda-beda. Hukum pidana ada asasnya, hukum perdata ada asasnya, hukum administrasi juga ada asasnya. Nah, atau bisa juga bermakna bahwa asas itu adalah cita-cita yang menjadi dasar atau yang menjadi pijakan bagi sekelompok organisasi atau negara misalnya, dan dia menjadikan pijakan dan yang menjadi pijakannya itulah yang disebut dengan asas. Peter Angeles mengatakan bahwa kata prinsipal itu erat hubungannya dengan istilah principium. Principium itu adalah kata Latin yang bermakna permulaan, awal mula atau sumber, asal muasal atau pangkal, atau bisa juga pokok, atau bisa juga dasar, atau bisa juga sebab terjadinya sesuatu. Jadi prinsipal atau principium itu memang sesuatu yang dalam, yang dasar, yang pokok, yang prinsip. Nah, yang kedua, kata prinsipal menurut Angeles, kata prinsipal di dalam bahasa Inggris itu bisa bermakna satu, sumber atau asal sesuatu. Sumber atau asal sesuatu. Yang kedua, penyebab yang jauh terjadinya sesuatu. Yang ketiga, jadi kewenangan atau kecakapan yang asli. Jadi prinsip kewenangan yang asli, kira-kira begitu. Nah, karena itu makna dari tiga makna prinsipal dalam bahasa Inggris tadi itu diperluas menjadi sumber bagi tindakan, bagi keputusan yang begitu abadi di dalam konteks hukum administrasi negara, atau dalam konteks bukan hanya dalam konteks hukum administrasi negara, tapi juga dalam konteks yang lain gitu. Karena itu prinsip atau asas ini menjadi landasan bagi tindakan, bagi keputusan, atau bagi pembentukan satu peraturan perundang-undangan tertentu atau satu kebijakan tertentu. Nah, bisa juga ada juga yang mengatakan bahwa prinsipal ini adalah aturan atau dasar bagi tindakan seseorang. Seseorang melakukan atau tidak melakukan tindakan didasarkan pada prinsipal, pada asas. Karena itu yang kelima
arti prinsipal dalam bahasa Inggris tadi itu adalah suatu pernyataan yang dipergunakan sebagai dasar-dasar untuk menjelaskan satu peristiwa tertentu. Jadi ada satu peristiwa ini dijelaskan melalui satu pernyataan yang disebut dengan prinsipal itu, sehingga jelas bahwa prinsipal atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk bersandar, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan, karena dia inilah menjadi pokok pikiran, pokok-pokok persoalan yang bisa menjelaskan, yang bisa menguraikan tindakan atau keputusan, baik dalam konteks hukum maupun dalam konteks non-hukum. Baik, teman-teman sekalian, di dalam hukum administrasi negara ada beberapa asas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dasar perbuatan hukum pejabat administrasi negara, sehingga itu tidak melanggar prinsip-prinsip hukum, terutama dalam konteks tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara yang dimaksud. Nah, beberapa asas itu, yang pertama adalah asas nebis vexare rule. Asas ini mengatakan bahwa setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang atau hukum yang ada. Tidak boleh ada tindakan pejabat administrasi negara, tindakan hukum administrasi negara, tindakan atau perbuatan administrasi negara yang tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki dasar aturan, tidak memiliki dasar undang-undang. Karena itulah yang menjadi dasar bagi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Kalau tidak ada undang-undangnya, bisa jadi dia sewenang-wenang, bisa jadi dia melampaui wewenangnya. Itu bisa jadi juga détournement de pouvoir, misalnya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara kalau dia bertindak tidak didasarkan atas undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu asas nebis vexare rule ini mengatakan perbuatan atau tindakan pejabat administrasi negara haruslah didasarkan pada peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku. Yang kedua, asas hukum administrasi negara itu adalah asas principle of equality, persamaan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah agar ketika ada satu kasus atau fakta yang serupa, seluruh alat administrasi negara itu harus mempunyai keputusan yang serupa juga. Jadi kalau ada kasus atau peristiwa administrasi negara yang sama, maka karena hukum yang digunakan juga sama, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi itu sama, maka keputusan yang diambil itu harus serupa untuk semua tempat atau semua pejabat administrasi negara. Jadi itu artinya memposisikan orang itu secara equal di dalam hukum ketika mereka meminta atau mengharapkan tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara itu. Yang ketiga, asas keseimbangan proporsionalitas. Teman-teman sekalian, asas ini menginginkan bahwa penjatuhan hukuman
dalam proporsi yang wajar bagi pegawai yang telah melakukan kesalahan. Jika ada pegawai administrasi yang melakukan kesalahan, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya haruslah wajar. Sehingga tidak, ya harus wajar dimaksudnya itu adalah haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur hukum yang berlaku, dan keputusan itu tidak boleh keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, asas hukum administrasi negara itu adalah asas kepastian hukum. Asas ini menghendaki agar hak yang telah diperoleh oleh seseorang berdasarkan keputusan pejabat atau badan administrasi negara harus dihormati. Kalau dalam artinya begini, tindakan atau apa yang diperoleh oleh seseorang melalui keputusan maksudnya keputusan tata usaha negara atau keputusan pejabat administrasi negara haruslah dihormati oleh setiap orang, kecuali keputusan itu sudah dibatalkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Entah keputusan itu tidak sah itu bisa batal demi hukum, bisa dapat dibatalkan. Misalnya di kuliah kita yang sebelum-sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, yang kelima, asas hukum administrasi negara ini adalah asas motivasi untuk segala keputusan. Yang artinya bahwa pejabat administrasi negara maupun pemerintah harus punya motivasi yang kuat, motivasi yang adil, benar dan jelas dalam mengambil satu keputusan. Jadi siapapun itu pejabat administrasi negara maksudnya, atau administrasi pemerintahan, motivasinya harus kuat dan adil. Karena kalau itu tidak ada, maka dia bisa berlaku curang. Dia harus bersandar pada kebenaran, dan ketika mengambil keputusan harus jelas dasar apa dia mengambil keputusan itu, sehingga jelas alasan-alasan yang harus dia sampaikan kepada publik jika ada protes misalnya, itu penting. Atau terhadap objek keputusannya, di mana objek keputusan itu tidak menghendaki keputusan yang dikeluarkan, maka si pejabat yang mengeluarkan keputusan bisa menjelaskan jika keputusan itu adil, jika keputusan itu benar, jika keputusan itu jelas dasar-dasar hukum yang digunakan. Asas yang selanjutnya adalah asas keenam, asas tidak mencampur adukan wewenang. Ini asas yang menghendaki agar pejabat administrasi negara di dalam pengambilan keputusan tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaannya, atau maksudnya adalah bukan ranahnya dia. Jadi dia mengambil keputusan bukan ranahnya, dia urus bukan urusannya. Apa tahu dia urus urusannya? Ya, tidak boleh pejabat administrasi negara mengambil keputusan, mengambil tindakan jika keputusan atau tindakan itu bukan merupakan wewenang jabatannya. Karena keputusan atau tindakan yang harus diambil haruslah didasarkan atas wewenang jabatan yang dia miliki. Teman-teman sekalian, yang ketujuh, asas hukum administrasi negara adalah asas menanggapi hal yang wajar atau harapan yang wajar. Asas ini menghendaki
atau menginginkan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi kepentingan rakyatnya. Rakyat punya harapan agar dibangunkan jalan. Harapan itu wajar jika jalannya belum baik. Rakyat berharap pendidikan bisa lebih murah. Harapan itu wajar karena itu adalah harapan yang dijamin oleh konstitusi. Atau harapan-harapan lain yang menjadi kewajiban negara tapi belum mampu dipenuhi karena negara belum siap misalnya, dan itu harapan itu masuk di akal misalnya begitu ya, bisa diterima akal sehat, punya landasan dan jelas, asal jangan mengharap misalnya negara menghukum mati semua orang. Itu adalah harapan yang tidak wajar. Atau jangan mengharap bahwa pemerintah bertindak otoriter, karena itu bukanlah harapan yang wajar. Atau negara menyerahkan memberikan kebebasan tanpa batas kepada warga negara, itu juga harapan yang keliru, karena kebebasan warga negara itu dibatasi oleh kebebasan warga negara lain. Sebab itulah hukum mengatur agar setiap orang menghormati kebebasan orang lain. Jadi tidak boleh juga mengharapkan kebebasan tanpa batas sama sekali, tidak bisa. Itu artinya penting bahwa rakyat itu punya harapan yang wajar kepada rakyat, kepada pemerintah atau kepada negara, atau kepada pejabat administrasi negara. Yang kedelapan adalah asas penyelenggaraan umum. Maksudnya ialah penyelenggaraan kepentingan umum, maksudnya ialah bahwa agar kiranya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi tidak boleh kepentingan kelompok, tidak boleh kepentingan keluarga, tidak boleh kepentingan kroni, tidak boleh kepentingan oligarkinya dikedepankan lalu menafikan, meniadakan atau mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat banyak. Karena kepentingan dan hak-hak rakyat banyak itu adalah merupakan kewajiban pejabat administrasi negara untuk dipenuhi terlebih dahulu. Sementara kepentingan klan, kepentingan kelompok, kepentingan kroni dan kepentingan oligarki, mereka itu tidak boleh mengalahkan kepentingan publik atau kepentingan rakyat. Sebab itu tugas-tugas pejabat administrasi negara, tugas-tugas administrasi negara adalah tugas-tugas pelayanan untuk kepentingan publik, tugas-tugas pelayanan untuk kepentingan rakyat banyak. Karena itulah maka pejabat publik itu tindakan dan atau keputusannya harus dipikirkan untuk siapa tindakan atau keputusan diambil. Jika rakyat menolak tindakan atau keputusan itu, maka sebaiknya tidak dilakukan. Jika itu melanggar hukum, apalagi jangan dilakukan. Karena tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara harus mempertimbangkan aspek pelayanan publiknya lebih dominan. Yang kesembilan, asas hukum administrasi negara itu adalah asas kebijaksanaan atau asas sapiensia. Asas ini menginginkan bahwa pejabat administrasi negara itu harus selalu bijaksana di dalam melakukan tugas-tugas administrasinya. Kebijaksanaan ini bukan berarti melanggar hukum, tidak. Kebijaksanaan itu adalah dengan cara meletakkan sesuatu pada tempatnya dan melayani dengan baik kepentingan yang seharusnya dia layani, kepentingan publik maksud. Yang ke-10, asas hukum administrasi negara itu adalah asas yang meniadakan akibat-akibat dari satu pembatalan keputusan. Asas ini bermakna bahwa
wajib bagi pejabat administrasi negara atau badan administrasi negara untuk mengambil segera tindakan atau untuk mengambil tindakan sesegera mungkin atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusan yang batal atau keputusan yang telah dibatalkan. Ini artinya untuk menghindari kerugian dari pihak yang terkena dampak keputusan, maka haruslah dibayar ganti kerugiannya kalau itu menimbulkan kerugian, atau harus dipulihkan dalam kondisi dikembalikan ke posisi seseorang itu, ke posisi semula dan seterusnya kalau itu keputusan-keputusan yang terkait, atau hal-hal lain misalnya. Jadi jika keputusan itu merugikan, maka kembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan yang dilakukan. Asas yang ke-11 adalah asas bertindak cermat. Asas ini mengatakan bahwa pejabat administrasi negara itu harus hati-hati dalam tindakan agar tidak melahirkan kerugian dari masyarakat. Jadi kecermatan tindakan itu penting, tidak boleh gegabah, kehati-hatian memeriksa dasar-dasar hukum tindakan, apakah tindakan ini menguntungkan masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan demikian, maka dapat diminimalisasi kerugian yang ditimbulkan oleh satu keputusan pejabat administrasi negara. Dan itu asas kecermatan dalam bertindak itu menjadi prinsip yang paling penting, prinsip yang cukup diperhatikan, cukup penting diperhatikan bagi pejabat administrasi negara apabila hendak melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan administrasi negara. Yang ke-12, asas permainan yang layak. Asas ini bermakna bahwa agar pejabat administrasi negara memberikan satu kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang benar dan adil. Karena itu fair play atau asas permainan yang layak ini menjadi penting dan eksistensial bagi tindakan pejabat administrasi negara. Yang ke-13 adalah asas perlindungan pandangan pribadi. Asas ini menginginkan adanya perlindungan bagi pandangan hidup setiap pribadi. Jadi urusan pribadi begitu ya, urusan pekerjaan, jadi tidak boleh dicampur adukan. Teman-teman sekalian, yang keempat itu adalah asas kewajaran dan keadilan. Asas ini menghendaki bahwa pemerintah tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat yang melampaui batas, yang tidak layak dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Karena oleh sebab itu, administrasi pemerintahan yang baik adalah administrasi pemerintahan yang mengikuti prosedur standar, yang mengikuti prinsip-prinsip administrasi negara. Dengan demikian, selain birokrasi atau administrasi negara itu yang terlindungi, juga masyarakat itu terlindungi oleh perbuatan atau sikap tindak pejabat administrasi